Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mayoritas umat Islam di dunia, sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sosok yang asing di telinga. Beliau menjadi demikian dikenal karena beliau terlahir sebagai ulama besar, ahli tasawuf, dan menjadi panutan bagi segala penjuru. Posisi beliau sebagai panutan begitu terasa sempurna di hati sebagian besar umat Islam karena beliau secara ketat senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan menjadi dua peninggalan paling berharga setelah kepergian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam dunia tasawuf, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin terlihat cemerlang, melegenda, dan bahkan senantiasa tak bisa dilepaskan dalam setiap segi kehidupan spiritual yang selalu berkembang dalam sebagian besar masyarakat. Masyarakat luas senantiasa memandang beliau sebagai imam yang berbudi pekerti luhur dan seorang sultanul aulia, yang berarti beliau merupakan pemimpin para wali dan kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah atau 1077 Masehi. Ia dilahirkan di sebuah desa bernama Jailan Tabaristan. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sahih Musa bin Zankada Saud bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Mutasana bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan demikian, dari pihak ayah nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW dari putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan nasab dari pihak ibu adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Fatimah binti Abdullah bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasab dari pihak ibu pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, kakek Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Syekh Abdullah merupakan seorang sufi agung yang doanya senantiasa didengar oleh Allah. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Qaswani berkata, Syekh Abdullah adalah seorang yang mustajab doanya. Apabila dia marah, maka Allah akan segera menghancurkan yang dimurkainya. Dan apabila beliau menyenangi sesuatu, maka Allah akan menjadikan sesuatu tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya. Di balik kerapuhan badan dan kerentanan usianya, beliau masih konsisten melaksanakan amalan sunnah dan berzikir. Kekhusyuannya dapat dirasakan oleh semua orang. Beliau adalah sesosok ulama yang sangat sabar dalam kekonsistenannya dan sangat menjaga waktunya. Beliau sering mengabarkan tentang sesuatu yang belum terjadi dan kemudian terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Diriwayatkan tentang kisah kakek Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai berikut. Suatu saat ketika kami sedang melakukan perjalanan niaga, segerombolan perampok menyerang kami di padang pasir Samarkand. Saat itu salah satu dari rombongan kami ada yang berteriak memanggil Syekh Abdullah. Kemudian berikutnya beliau benar-benar muncul di tengah-tengah kami seraya mengucapkan, Subuhul Kudus, menjauhlah dari kami. Maka seketika gerombolan para perampok itu bercerai-berai. Setelah selamat dari serangan itu, kami mencari sang Syekh dan tidak menemukannya. Beliau raib begitu saja. Kemudian kami melanjutkan perjalanan, dan setibanya kami di Jilan, kami menceritakan hal tersebut kepada orang-orang di sana, dan mereka berkata, demi Allah, sang Syekh tidak pernah hilang dari kami. Maksudnya Syekh Abdullah tidak pernah pergi kemana-mana. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali gelar yang diberikan oleh para ulama kepada sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya beliau mendapat gelar sebagai imam pengikut mazhab Hambali. Gelar ini diberikan oleh As-Sam'ani, seorang muhadis, hafid, ahli fikih dan sastrawan yang meninggal sekitar tahun 510 Hijriah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mendapat gelar Suful Islam yang pertama kali diberikan oleh Az-Zahabi, seorang muhadis, syekh dan pemuka manusia di segala zaman yang meninggal pada sekitar tahun 748 Hijriah. Sedangkan para sufi memberinya gelar sebagai Al-Qut wa Al-Ghaud dan Al-Bas wa As-Sihab.
Kemudian diriwayatkan juga bahwa saat mengandung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, usia ibunda Syekh Abdul Qadir adalah sekitar 60 tahun. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang hamil pada usia 60 tahun kecuali wanita Quraisy, dan tidak ada wanita yang dapat hamil pada usia 50 tahun kecuali wanita Quraisy. Syekh Abdul Qadir berada dalam pengasuhan orang tuanya hingga sampai usia 18 tahun. Saat itulah bertepatan dengan tahun wafatnya At-Tamimi, yaitu 448 Hijriah. Di suatu ketika bahwasanya ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Anak laki-lakiku, Abdul Qadir, dilahirkan di bulan Ramadan yang mulia. Tidak peduli betapa kerasnya aku mencoba, dia selalu menolak untuk menyusu di siang hari. Sepanjang masa bayinya dia tidak pernah makan selama bulan puasa." Demikianlah sebagian besar ulama berpendapat bahwa kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah didapat semenjak beliau lahir di muka bumi ini. Derajat ini menjadi derajat yang tidak setiap hamba dapat mencapainya, karena ia merupakan derajat orang-orang khusus yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ardi yang sempurna. Demikian Kemudian dikisahkan pula bahwa suatu hari masyarakat di sekitar tempat tinggal Syekh Abdul Qadir tidak dapat melihat hilal untuk melihat awal masuk puasa. Mereka tidak tahu apakah puasa telah dimulai atau belum. Karena itu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Syekh Abdul Qadir yang saat itu masih bayi, dan mereka pun bertanya kepada ibu beliau, yaitu Ummu Khair Fatimah. Mereka menanyakan apakah Abdul Qadir sudah makan atau belum hari itu. Karena Ummu Khair Fatimah menjawab bahwa Abdul Qadir belum makan, maka mereka menduga bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan. Tatkala usia Syekh Abdul Qadir mendekati masa balik, beliau sangat gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia derajatnya lagi berpengetahuan tinggi, serta melaksanakan berbagai keutamaan. Dikatakan bahwa langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam mengunjungi para ulama dan melaksanakan berbagai keutamaan lebih cepat daripada langkah burung merak jantan. Syekh Abdul Qadir juga merupakan sosok waliullah utama yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Mengenai hal ini, dikisahkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah. Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan, lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya dan memandang beliau. Akhirnya lembu tersebut berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini." Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara, Syekh Abdul Qadir pun ketakutan. Beliau segera pulang ke rumah dan memanjat hingga ke atap rumah. Ketika sampai di atap, beliau juga menemui keajaiban, di mana beliau melihat para jamaah haji yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arafah. Beliau akhirnya segera menemui sang ibunda dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Baghdad guna menuntut ilmu pengetahuan kepada syekh-syekh besar di sana. Ibunda Syekh Abdul Qadir tentu saja heran mendengar permintaan dari anaknya yang begitu mendadak tersebut. Ia kemudian bertanya, "Apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu?" Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita tersebut, ibunda Syekh Abdul Qadir segera menitikkan air mata, menangis karena terharu, dan segera memberi izin kepada Syekh Abdul Qadir untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum Syekh Abdul Qadir pergi, ibunda Syekh memberi bekal berupa 40 batang emas yang dijahit pada bagian ketiak mantel sang Syekh. Saya menasihati beliau agar senantiasa berkata benar dan menjadi orang jujur dalam segala keadaan. Ibunda melepas beliau secara mengucapkan kata-kata, "Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membimbingmu, wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan berakhir tiba." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, dalam perjalanannya menuju kota Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bergabung dengan sebuah kafilah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sekelompok perampok jalanan menyerang rombongan tersebut. Mereka dengan begitu kasarnya merampok harta benda yang dibawa oleh kafilah. Kemudian salah satu seorang dari perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir dan bertanya dengan kasar, "Hai anak muda, harta apa yang engkau miliki?"
Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang 40 batang emas yang dibawanya tersebut, yang disimpan dalam jahitan di bagian ketiak mantelnya. Sang perampok yang mendengar pengakuan dari sang syekh hanya tertawa terbahak-bahak dan segera berlalu pergi karena menyangka beliau sedang bergurau. Begitulah seterusnya. Masing-masing dari perampok menanyai sang syekh, dan beliau menduga mereka pergi hendak mengadukan hal tersebut kepada pemimpinnya, di mana mereka telah membagi hasil rampasan yang diperoleh. Akhirnya tibalah sang pemimpin perampok datang dan menanyai perihal harta yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir. Dengan tenang beliau mengatakan kepada pemimpin rampok tersebut, sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para perampok sebelumnya. Karena itu, untuk membuktikan perkataan beliau, sang pemimpin rampok meminta Syekh Abdul Qadir untuk merobek bagian bawah ketiak beliau, tempat di mana harta tersebut berada. Dan benar saja, sang perampok mendapati 40 dinar di dalamnya. Dengan penuh ketakjuban, sang pemimpin bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Uangmu telah aman, lalu apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tenang menjawab, "Sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku agar senantiasa jujur, dan aku pun berjanji untuk tidak mengkhianati pesan beliau tersebut." Setelah mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir, spontan pemimpin rampok tersebut meneteskan air mata, dan dengan penuh penyesalan ia berkata, "Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku. Aku seringkali mencuri dan membunuh, lalu apa yang akan terjadi padaku?" Melihat perubahan pada diri sang pemimpin yang begitu mengejutkan, para perampok lainnya berkata, "Engkau adalah pemimpin kami dalam merampok, sekarang engkau pemimpin kami dalam bertaubat." Walhasil, seluruh rampok beserta sang pemimpin bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengembalikan seluruh harta yang telah dirampas kepada para kafilah. Dan para perampok tersebut di kemudian hari dikenal sebagai murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal waktu itu beliau masih berumur sangat muda sekali. Mengenai peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, "Ke-60 orang itu, perampok maksudnya, memegang tanganku dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Ke-60 orang itu adalah orang yang pertama memegang tanganku dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka." Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat dikagumi hingga saat ini. Bahkan bukan manusia saja yang kagum kepadanya, namun setan pun sampai kagum kepadanya. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu." Kata bayangan itu, "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Yang pertama, karena ilmu fikih yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak benar dan mana yang batil salah. Yang kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut.
Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku. Jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan? Tanya kabut itu. Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi. Dan itu sangat mustahil, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan tersebut, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu. Tak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. Wa qul rabbi jidni ilman. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Demikianlah kisah di atas yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu pengetahuan kita tentang Islam, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi. Jika ada salah ataupun kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.